ayam unik dari brand gak jelas lagi nih. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk TH Hi-Fi Face Red. Sebelumnya thank you dulu untuk Om Burhan Febriansyah yang udah kirimin ayam ini ke gue untuk di review. Dan harganya sendiri kalau di luar sana sekitar $190. Jadi di Indonesia kalau pakai kurs yang gue lihat di Google sekarang harganya sekitar 3 jutaan. Yes, jelas nggak murah dan menggunakan satu dynamic driver dan 2 balancer major. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Kalau buat tampang doang, ini bahkan buat gue sampai budget 10 jutaan, ini salah satu yang terbaik buat gue. Housingnya itu metal dan ada merah, lalu presisi bentuknya, cutnya itu bagus. Buat gue ini sih keren banget, feel di tangan juga enak, kayak berasa potongan yang rapi begitu. Lihat ada semacam grillnya gini, agak tebel. Pokoknya gue ngeliat ini sih ayam, kalau gue nggak tahu harganya, mungkin gue bisa tebak ini ayam belasan juta mungkin, karena memang saking kerennya. Dan juga bahkan MMCX-nya juga berasa oke, konektornya di sini sama sekali jauh dari rasa murahan. Untuk kabelnya sendiri sih biasa aja. Seperti ini dia braided tapi ya cukup rapi. Sebenarnya buat gue sedikit kurang fleksibel, tapi ya minor. Yang penting ini sih, feels housingnya ini keren, parah. Mungkin secara video ini kelihatan ayam ini agak bulky, agak gendut ya, dia bagian sini. Dia tebel. Tapi untungnya ketika dipakai, ini sebenarnya fittingnya nyaman banget. Nggak ada sudut tajam dan gue bisa pakai ini berjam-jam. Bahkan kabelnya pun sebenarnya juga cukup nyaman. Untuk tonal dari TH Hi-Fi Face Red ini jelas dia punya frequency response yang mild V-shape, agak V-shape. Penekanannya jelas ada elevasi di bagian bass. Kemudian mid-range-nya sendiri cukup balance sebenarnya. Lalu ada peak di sekitar mid-treble sana untuk bikin ayam ini sedikit exciting di treble-nya. Sedikit. Lalu jadi overall ya dia punya sensasi V-shape yang well balanced. Mulai dari frekuensi bawah dulu, ini jelas punya elevasi yang bikin ayam ini punya bass yang tebel, gebuk, bisa sampai dalam. Dan gue suka dia punya kayak thickness dan gebukannya tuh duknya itu dia megah dan berasa bagus. Ini jujur aja buat gue sih nggak terlalu buat bassnya ya rasanya, karena volume bassnya itu nggak super gede tapi jelas ada dimajuin. At least kalau lu yang suka bass, gue rasa lu bakal suka bassnya ini, karena gue dengerin EDM atau electronic music atau hip hop gitu, dia bassnya tuh duk duk duk, pukulannya tuh solid, gebuk dan nice. Ya memang nggak super besar tapi gue suka teksturnya dan gebukannya tuh pas lah buat gue. Kalau ngomongin speed, memang mungkin ini sedikit agak keteteran aja, nggak terlalu cepat-cepat banget untuk musik macam metal ataupun rock. Ngomongin middle frequency atau mid range sebenarnya ini well balanced loh. Gue kalau misalnya ngomong proporsi perbandingan upper mid range dan lower mid range, kalau misalnya kita dengerin vokal cowok ataupun vokal cewek, sebenarnya balancingnya itu udah bagus. Gue dengerin lagu apa aja, gue nggak pernah terganggu ini terlalu tipis ataupun terlalu tebel. Tapi mungkin yang mengganggu untuk beberapa orang, kalau misalnya dengerin ayam ini dan lu misalnya suka banget sama vokal, ini vokalnya tuh mundur, tetap mundur posisinya dibandingkan posisi bassnya itu. Lu bakal jelas merasa bahwa bassnya itu ada di depan vokalisnya. Jadi lu nggak terlalu bisa fokus ke vokalisnya banget. Apalagi kalau misalnya dentuman bassnya lagi gede-gedenya. Di beberapa lagu misalnya ada yang punya bassnya gede banget gitu, memang agak overshadowed, agak seolah lu jadi fokusnya benar-benar ke bassnya. Mid-range ini sebenarnya nggak super ketutup ataupun super dark gitu, super modern nggak. Tapi nggak mau, lu bakal fokusnya lebih ke bassnya tadi. Tapi ya secara balancing aja oke. Nah, treble-nya di sini juga tune sebenarnya inoffensively. Jadi dia nggak nyerang treble-nya ini. Peak-nya cuma di sekitar 8 kHz doang. Habis itu turun langsung ke bawah. Dan ya overall lower treble sekitar 5-6 kHz-nya sendiri juga nggak terlalu maju. Jadi ya ini smooth. Treble-nya cukup smooth dengan sedikit sparkle yang cukup aja bikin ayam ini nggak terlalu dark. Lu dengerin simbal masih oke. Dengerin perkusi gitu, gitu masih berasa oke. Lu dengerin violin ataupun dengerin ya yang lain, itu nggak berasa overly dark atau overly smooth, nggak. Cuman memang kalau ngomong extensionnya dia kurang sampai nada-nada super tinggi. Kalau gue main musik kayak La Campanella La Primavera yang butuh tinggi banget gitu biolanya, ada memang nada-nada yang berasa ini udah jatuh nih, udah nggak nyampe nih nadanya, bener-bener kurang nyampe, tinggi agak ketahan.
Cuman kalau misalnya gue ngomong dark nggak, jadi kayak tune nicely lah dia. Nggak terlalu nyerang, tapi cukup ada sparkle bikin dia ini nggak dark. Ya jadi overall secara tuning ini nice. Gue ngerasa ini somehow mengingatkan sedikit sama KKZ HBB yang OG, bukan yang Kan. Dia punya bass elevasi yang cukup gede, lalu tapi mid range to treble-nya sendiri cenderung lumayan neutral, warm-ish lah. Jadi lu ngerasa bassnya, lalu vokal dan treble-nya itu nyantai, tapi nggak sampai dark. Sebenarnya lumayan ada sedikit percikan aja untuk bikin ayam ini nggak dark. Nah, masalah yang gue rasakan utama lebih ke teknikalnya. Karena kita ngomongin harga 3 juta, dimana lawan-lawannya itu planar yang punya resolusi dan detail bagus. Sementara ayam ini, itu transient dan attack-nya itu berasa blunted. Jadi kayak berasa tumpul nadanya, kayak main piano itu agak sedikit tumpul, dengerin biola gitu, gesekannya agak tumpul, agak di-smoothing. Dan juga dengerin vokal yang teriak gitu, ada kayak nggak kurang nyerang gitu, rasanya kurang nyerang. Jadi transient attack-nya itu loh kurang berasa di sini, dan juga dynamics di vocal to treble-nya itu nggak terlalu maju, nggak terlalu megah. Jadi ya ini lebih kayak buat yang nyantai atau ngebass aja, dia tidak terlalu bisa menghasilkan note definition yang bagus, nada-nadanya itu kurang jelas di ayam ini. Nah, masalahnya kalau dibandingin ayam planar, sebutlah aja Dioko harga sekitar 1,2 juta, S12 sekarang harga 2 jutaan, atau S12 Pro harga 2,2 juta. Ini kebantai coy, ini kebantai. Gue bahkan bandingin sama S12 yang OG aja yang seharga udah kayak 2 juta ya sekarang kayak harganya. Itu gue dengerin gak ada satupun, mau itu soundstage, imaging, detail, segala macem, yang dari TH Hi-Fi Face Rate ini menang daripada S12. Sayangnya di situ, secara teknikal kurang. Bahkan gue bandingkan sama KKZ HBB Kan aja, KKZ HBB Kan masih lebih sedikit punya attack di bagian treble-nya sedikit, karena dua-duanya nggak terlalu unggul di bagian treble anyway. Cuman sedikit masih ada gemericiknya di sini. Ditambah walaupun ini jauh lebih berat di drive ya somehow. Dan juga si KKZ HBB Kan ini sebenarnya punya soundstage yang lebih megah lagi. Jadi ya, sorry to say, ini nggak jelek, cuman teknikalnya itu di harganya buat gue sudah susah bersaing dengan yang lain. Gue direct comparison aja sama S12 Pro yang harganya 2,2 juta, tetap lebih murah daripada TH Hi-Fi Face Rate ini. S12 Pro punya overall suara yang sama-sama gue bisa bilang mild V-shape yang tetap balance, vokalnya tetap dijaga, nggak sampai gimana-gimana. Tapi si S12 Pro punya attack dan note definition yang lebih bagus. Lu hentakan nada, hentakan piano, hentakan biola, waktu nyanyi kasih power itu lebih berasa di S12 Pro. Ditambah resolusi dan detail serta soundstage dan imaging yang lebih baik. Jadi overall kalau suara, ya sorry to say, si TH Hi-Fi Face Rate ini tuningnya nggak buruk. Gue masih bisa enjoy di sini, di sana. Lalu sebenarnya juga dia nggak mendem-mendem banget atau gimana. Ya simply gue masih bisa enjoy lah. Yang masalah buat gue hanya lebih ke value untuk sound quality-nya sendiri. Karena dimana untuk zaman now gitu udah banyak yang lebih simplinya, gampangnya lebih baik. Walaupun gue suka banget sama faceplate dan tampangnya ini, ya I'm sorry to say, secara sound quality, terutama di bagian technical, dia kurang bisa bersaing dengan ayam-ayam yang sekarang. Jadi gitu aja untuk review gue kali ini, dan semoga kalian suka. Dan ini adalah overall rank gue untuk tonal dan juga technicalnya. Dan inilah final score untuk TH Hi-Fi Face Rate ini. Sekali lagi, ayam ini tidak buruk, bahkan gue cukup bisa enjoy. Gue lebih bermasalah lebih ke harga dan value-nya itu sendiri. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.